Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal OSN Fisika tingkat kabupaten untuk materi dimensi. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Untuk soal nomor 1, ini adalah soal KSN tingkat kabupaten tahun 2021. Nilai viskositas eta suatu gas ternyata bergantung pada massa, diameter efektif, laju rata-rata molekulnya. Jika suatu gas helium, korelasi parameter tersebut berbentuk eta sama dengan K dikali D pangkat alfa, M pangkat beta, dan V pangkat gamma. Dengan K adalah suatu konstanta, maka nilai dari alfa tambah gamma dikali beta adalah. Nah, untuk mendapatkan nilainya yang ini, maka terlebih dahulu kita cari dulu berapa nilai alfa, beta, dan gammanya. Nah, untuk mendapatkan nilai alfa, beta, dan gamma, maka kita perlu lakukan analisis dimensi. Kita masukkan dimensinya semua. Nah, untuk yang pertama kita cari dulu dimensi dari koefisien viskositas. Nah, untuk mendapatkan dimensi koefisien viskositas, kita bisa dapatkan dari rumus gaya viskos. Untuk benda bulat itu dituliskan 6pi dikali eta dikali R dikali V. Eta di sini adalah koefisien viskositas, R itu jari-jari benda, dan V kecepatannya. F ini gaya viskosnya. Jadi dari rumus yang ini kita bisa menuliskan koefisien viskositas sama dengan gaya dibagi dengan 6pi dikali R dikali dengan V. Kemudian kita masukkan dimensinya semua. Untuk gaya sendiri dimensinya M dikali L kali T pangkat minus 2 dibagi 6pi adalah konstanta, dia tidak berdimensi. R itu adalah jari-jari, itu dimensinya L. V itu kecepatan, dimensinya L T pangkat minus 1. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan, L-nya bisa kita coret. Kemudian kita tulis ulang M, terus L-nya kita pindahkan ke atas, jadi L pangkat min 1. T min 2 dibagi T min 1 itu T pangkat minus 1. Jadi ini dimensi dari koefisien viskositas. Kemudian kita masukkan nilai koefisien ini ke bentuk persamaan koefisien viskositas untuk gas helium. Kita tulis ulang rumusnya, eta sama dengan K dikali D pangkat alfa, M pangkat beta, V pangkat gamma. Nah, dimensi dari eta itu M kali L pangkat min 1, T pangkat minus 1. K sendiri adalah konstanta yang tidak berdimensi. D itu diameter, jadi dimensinya L pangkat alfa. M itu massa, dimensinya M pangkat beta. V kecepatan, dimensinya L T pangkat minus 1. Ini berpangkat gamma. Ini bisa kita sederhanakan lagi. M L pangkat min 1 T pangkat minus 1 sama dengan M pangkat beta. L-nya di sini ada 2. Di sini ada L pangkat alfa, di sini L pangkat gamma dikali, kalau dikali berarti pangkatnya ditambah alfa ditambah dengan gamma. Terus untuk dimensi T pangkat minus 1 berpangkat gamma, berarti minus gamma. Nah, untuk persamaan ini berarti ruas kirinya itu harus sama dengan ruas kanannya. Untuk dimensi M, kalau sebelah kirinya berpangkat 1, ini pangkat 1 ya. Jika sebelah kirinya berpangkat 1, maka sebelah kanannya juga harus berpangkat 1. Nah, supaya sama, berarti betanya itu harus sama dengan 1. Sama juga untuk yang berdimensi L. Yang sebelah kiri dimensinya pangkatnya min 1, sebelah kanan pangkatnya alfa tambah gamma. Berarti alfa tambah gamma itu harus sama dengan minus 1. Untuk yang dimensi T, di sini pangkat minus 1, di sebelah kanan pangkat minus gamma. Berarti gamma
sudah dapat nilai betanya 1, gammanya 1, alfa tambah gammanya minus 1. Yang dicari berapa nilai alfa tambah gamma kali beta. Di alfa ditambah gamma dikali dengan beta. Nah, alfa tambah gamma kan sudah ada minus 1 dikali betanya 1. Jadi minus 1 kali 1 dapatnya minus 1. Jadi nilai alfa tambah gamma kali beta itu minus 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah soal masih soal KSNK tahun 2021. Sebuah satelit bermassa M berada pada orbit geosinkronus di sekitar bumi. Massa bumi M dan jari-jarinya R. Sehingga periode orbit satelit mengitari bumi sama dengan periode rotasi bumi terhadap suhunya. Jadi ada satelit mengorbit bumi, jadi tetap saja ini bumi. Terus ada satelit yang mengorbit dengan periode orbitnya itu sama dengan periode bumi berputar pada sumbunya. Ini periodenya omega, ini massanya M, massa buminya M. Konstanta gravitasi universal itu G jika jari-jari orbit geosinkronus satelit menurut pusat bumi itu adalah R. Jadi jari-jarinya menurut pusat bumi itu adalah R. Dia berputar melawan arah jarum jam. Kemudian R di sini dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Dengan K adalah bilangan positif. Ini tanyakan berapa nilai alfa, beta, gamma, delta, dan epsilon. Ya, yang dicari ya gini ya, yang K ditambah alfa ditambah beta dibagi gamma ditambah delta ditambah epsilon. Nah, untuk menentukan nilainya ini maka kita perlu cari dulu berapa alfa, beta, gamma, delta, dan epsilonnya sama nilai K-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai ini maka kita harus mencari persamaan jari-jari orbit dari satelit. Nah, untuk satelit yang mengitari bumi itu berlaku gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu harus sama dengan gaya sentripetal. Gaya gravitasinya berarti gaya gravitasi antara satelit dengan bumi, berarti G dikali massa bumi dikali dengan massa satelit dibagi dengan jaraknya, berarti R pangkat 2. Ini sama dengan gaya sentripetal, itu rumusnya massa satelit dikali omega pangkat 2 dikali dengan jari-jari orbitnya. Nah, dari sini kita bisa coret massa satelit. Kemudian kita bisa dapatkan R pangkat 3. Jadi kalau misalnya kita pindahkan R-nya ke sebelah kanan, jadi R pangkat 3 itu sama dengan G dikali dengan M dibagi dengan omega pangkat 2. Atau R sama dengan, jadi kalau misalnya kita hilangkan pangkat 3-nya yang sebelah kiri, maka yang ini harus berpangkat sepertiga. G pangkat sepertiga M pangkat sepertiga dikali, untuk omeganya kita pindahkan saja ke atas, jadi omega pangkat minus 2/3. Jadi ini rumus jari-jari orbit satelit yang mengitari bumi. Di sini di soal dituliskan persamaan jari-jari orbitnya itu sama dengan K dikali G pangkat alfa M pangkat beta M pangkat gamma terus R pangkat delta dan omega pangkat epsilon. Nah, dari sini kita bisa menghubungkan antara persamaan jari-jari yang atas sama yang di bawah. Nah, supaya sama berarti K-nya itu nilainya 1 ya. Jadi nilai K, karena di sini tidak ada K, berarti nilai K
itu harus sama dengan 1. Kemudian nilai alfanya, dari sini kita hubungkan alfa berarti sepertiga. Terus untuk massa, ini kan massa satelit. Nah, di rumus yang kita dapat di sini itu tidak ada massa satelit. Berarti bisa kita tulis di sini massa satelit pangkat 0. Berarti massa satelit pangkat 0, di sini pangkat beta. Berarti betanya itu harus sama dengan 0. Terus massa bumi ini sepertiga, ini gamma, berarti gammanya itu sama dengan sepertiga. Terus di sini juga tidak ada jari-jari bumi, berarti deltanya itu sama dengan 0. Kemudian yang epsilon itu sama dengan minus 2/3. Kemudian yang dicari nilai yang ini, K ditambah alfa ditambah beta dibagi dengan gamma ditambah delta ditambah epsilon. Nah, kita masukkan angka-angkanya. K kan nilainya 1, ditambah alfa sepertiga ditambah beta 0 dibagi gamma itu nilainya sepertiga ditambah delta itu nilainya 0, terus epsilon nilainya minus 2/3. Ini dikurang 2/3. Kita selesaikan. 1 ditambah sepertiga itu 4/3 ya. Ini 4/3 dibagi sepertiga dikurang 2/3, berarti minus sepertiga. Jadi 4/3 dibagi minus sepertiga, nah, kita dapatnya minus 4. Jadi nilai K tambah alfa tambah beta per gamma ditambah delta tambah epsilon itu nilainya minus 4. Oke, kita lanjut untuk soal yang ketiga. Nah, soal yang ini adalah soal OSK tahun 2012. Sebuah gelombang mekanik V yang merambat dalam sebuah kawat ternyata bergantung pada gaya tegangan kawat F dan massa persatuan panjang kawat M/L. Jika tegangan tali diperkecil 2 kalinya dan tali diperpanjang 4,5 kalinya, maka hitunglah kecepatan gelombang pada tali tersebut. Jadi untuk soal seperti ini, yang pertama kita cari adalah bagaimana bentuk persamaan kecepatan gelombang tali sebagai fungsi dari F dan massa persatuan panjang kawat. Jadi kita buat dulu persamaannya. Di sini di soal itu sudah dijelaskan kalau kecepatan gelombang mekanik pada tali itu bergantung pada gaya tegangan tali dan massa persatuan panjang kawat. Tapi kita masih belum tahu bagaimana F-nya itu berpangkat berapa, M per L-nya berpangkat berapa. Jadi kita anggap saja F-nya berpangkat X dan M per L-nya itu berpangkat Y. Nah, untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y-nya, maka kita lakukan analisis dimensi. Jadi kita masukkan dimensi kecepatan. Dimensi kecepatan itu L T pangkat min 1. Terus untuk yang F itu dimensinya M L T pangkat minus 2, ini berpangkat X. M per L itu dimensinya M per L itu berarti L pangkat min 1. Ini berpangkat Y. Kita sederhanakan, L T pangkat min 1 itu sama dengan di sini ada 2 M-nya, di sini M pangkat X, di sini M pangkat Y. Berarti M-nya itu X ditambah dengan Y. L-nya juga ada 2, di sini L pangkat X, di sini L pangkat minus Y.
minus 2 berpangkat X, berarti C pangkat minus 2X. Nah, dari sini kita hubungkan dimensinya, yang sebelah kiri harus sama dengan yang sebelah kanan. Nah, di sini tidak ada yang berdimensi M di sebelah kiri, jadi bisa kita tulis sini M pangkat 0 ya, karena semua yang berpangkat 0 itu hasilnya 1, kecuali 0 pangkat 0. Jadi X ditambah Y itu harus sama dengan 0. Kemudian yang L, di sini L-nya pangkat 1, berarti X dikurangi Y itu harus sama dengan 1. Terus yang dimensi T, di sini T pangkat minus 1, di sini T pangkat minus 2X, berarti 2X itu harus sama dengan 1, atau X sama dengan 1/2. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai Y dengan cara kita substitusi nilai X di sini ke salah satu persamaan yang di sini. Misalnya kita substitusi ke persamaan pertama, 1/2 ditambah Y itu sama dengan 0. Berarti Y-nya itu sama dengan minus 1/2. Kalau misalnya kita jumlah 1/2 tambah minus 1/2, hasilnya 0. Jadi kita sudah dapatkan nilai X-nya 1/2, nilai Y-nya minus 1/2. Baru kita masukkan ke persamaan kecepatan gelombang mekanik. Oke, sama dengan F pangkat X. X-nya itu 1/2. Terus M per L berpangkat Y-nya itu minus 1/2. Atau bisa kita sederhanakan, ini masing-masing 1/2. Jadi F per M per L ini jadi akar ya. Oke, jadi yang ini masih bisa kita sederhanakan. Bisa kita tulis F dikali dengan L dibagi dengan M. Jadi bentuk persamaan dari kecepatan gelombang mekanik itu sebanding dengan gaya dan panjang tali dan berbanding terbalik dengan masanya. Atau ini bisa kita tuliskan dalam bentuk sama dengan V sama dengan, kalau kita ubah ini ke sama dengan, berarti yang ini tuh harus dikali dengan suatu konstanta K. Maka F dikali dengan L per M. Jadi ini bentuk persamaan kecepatan gelombang mekanik pada tali. Nah, di sini yang ditanyakan, jika tegangan talinya diperkecil 2 kalinya dan talinya diperpanjang 4,5 kalinya, maka berapa kecepatan gelombang talinya? Jadi dari sini kita bisa buatkan perbandingan kecepatan yang kedua banding kecepatan yang pertama itu sama dengan, karena ini sebanding dengan akar tegangan tali dan panjangnya, jadi bisa kita tuliskan F2 dikali dengan L2 dibagi dengan F1 dikali dengan L1. Nah, baru kita masukkan nilainya. Tegangan tali kedua itu sama dengan 1/2 tegangan tali pertama. Ini setengahnya dari F1, 1/2 F1 dikali L2 nya itu 4,5 kalinya. 4,5 itu sama dengan 9/2 ya. 9/2 dari L1 ini dibagi dengan F1 kali dengan L1. Ini bisa kita coret satunya, satunya juga bisa kita coret. Jadi tersisa 1/2 dikali 9/2. 1/2 kali 9/2 itu dapatnya 9/4. 9/4 di akar itu 3/2. Jadi kecepatan ini baru V2 per V1 ya. V2-nya berarti 3/2 dari kecepatan yang pertama. Kecepatan yang pertama itu sebesar V. Oke,
untuk video kali ini kita cukup 3 soal saja dulu, nanti kita lanjut di video-video selanjutnya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.